Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Anwar Yakin, NIM 2240102036 dari Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yaitu di mata kuliah Sistem Basis Data. Yaitu untuk tema sendiri tentang sales dan order by. Untuk soal pertama, ini ada soal yaitu tentang sales, yaitu sales bintang from employees. Lalu sini juga ada jelaskan fungsi dari baris 1, jelaskan fungsi dari baris 2, lalu tampilkan daftar semua produk dari tabel produk, lalu tabel supplier dan customer. Lalu di sini fungsi dari baris 1 ialah untuk memilih tabel yang akan dieksekusi. Lalu yang untuk tabel baris 2 yaitu yang akan tabel yang akan dieksekusi. Begitu. Mungkin bisa langsung di PGR-nya. Untuk yang pertama mungkin dari sales from employee yang sudah terbaca di sini, yaitu antara employee ID, last name, first name, dan yang lain-lainnya. Lalu juga ada dari from product, lalu ada slash from supplier, dan juga ada slash from customer. Lalu lanjut nomor 2, di sini dari tugasnya yaitu ini dari bagian kolom. Itu di sini ada select first name, last name from employees. Lalu untuk nomor 1, jelaskan perbedaan fungsi dari kode 1 A dan kode B. Tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employees. Lalu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok yang tabel produk tersebut. Lalu ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk dari fungsi dari baris 1 dari kode A ialah untuk memilih tabel dieksekusi. Jika pada kode B ini, kita lebih signifikan dalam mengerjakan berkolom tabel. Mungkin bisa lanjut di bikin PowerPoint-nya. Jadi untuk pertama mungkin dari sales first name, last name, dari employees. Sudah terbaca di sini ada first name dan last name. Kalau si first name, last name, address, birthday, dan head date dari employees. Nah, saja mungkin sekian. Lalu dari series product ID, product name, unit price, dan stock dari produk. Lalu dari series supplier ID, company name, country, and phone dari supplier. Mungkin lanjut nomor 3. Nomor 3. Itu alias. Di sini ada select first name as nama depan, lalu last name as nama belakang dari employees. Nah, jelaskan perbedaan dari baris 1 dan 2 dari kode B dan C. Lalu tampilkan nama depan, nama belakang, nama alamat, tanggal lahir, tanggal masuk, perusahaan semua employees dengan nama kolom yang depan, nama belakang, dan koron seperti ini. Lalu alamat, ada tanggal lahir, lalu tanggal masuk. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok yang semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk, lalu nama kolom aslinya, harga, stok barang dari tabel produk. Lalu sini juga ada ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom, nama aslinya, nama perusahaan, lalu nama kolom aslinya, asal,
kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk saat ini fungsi dari baris 1 daripada kode B lebih signifikan dalam pengecekan per kolom tabel. Jika pada kolom C, penggantian nama pada kolom, misalnya dari nama asli kolomnya itu adalah first name, lalu diganti dengan nama depan, begitu. Dan jika dengan last name diganti dengan nama belakang. Lalu kita cek aja di PGID-nya. Sini untuk yang utama slash first name as nama depan, lalu last name as nama belakang dari employees. Nah, sudah baca nama depan, nama belakang. Lalu sini juga ada slash first name nama N depan, last name nama belakang, address alamat, birth tanggal lahir, dan headed tanggal masuk dari employees. Lalu di sini ada juga select product ID sebagai ID product, product name sesuai dengan namanya sendiri. Lalu unit price diganti dengan nama harga, lalu unit in stock diganti dengan nama stok barang dari produk sendiri. Dieksekusi sebagai berikut. Lalu yang terakhir dari nomor 3 ini supplier ID, company name sebagai nama perusahaan, country, lalu nomor sebagai contact person. Lalu kita lanjutkan nomor 4. Sini ada dari penggabungan kolom, yaitu dari first name, lalu ada tanda pagar, sedikit berikut yaitu last name as nama lengkap. Nah, lalu sini menjelaskan perbedaan dari satu ada C dan D. Lalu modifikasikanlah kode D dengan memasukkan spasi dan nama depan dan nama belakang. Lalu modifikasi kembali pada kode B dengan memasukkan tanda koma antara nama dan nama depan dan nama belakang. Lalu tambahkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri dari atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employees dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, last name yang dipisahkan dari spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dari koma. Lalu sini kita tuliskan atau fungsi kode C untuk penggantian nama pada kolom. Jika pada kode D ini berfungsi untuk menggabungkan satu kolom dengan kolom yang lainnya. Gitu. Kemudian kita eksekusi kembali. Jadi select first name dengan last name diganti dengan nama lengkap. Nah, dan kita dapat lihat di sini yaitu dari antara dua kolom, antara kolom first name dengan last name ini dijadikan satu dengan kolom nama lengkap gitu. Lalu juga di sini ada dari first name dengan last name sebagai nama lengkap juga. Nah, tapi kita diganti dengan spasi di sini. Lalu kita dari tanda komanya seperti berikut. Nah, lalu sini ada tulis lagi yaitu select supplier ID, company name, address. Lalu sini ada tanda komanya, city, and country, alamat supplier. Nah, kita baca, lalu juga ada title ini dia gabungan dari 3 kolom, dari title, lalu first name dan last name sebagai nama lengkap, lalu address, gabungan era address, city, dan country jadi alamat lengkap. Nah, sudah terbaca. Mungkin lanjut nomor 5. Nah, ini kolom bertipe tanggal. Lalu ini ada select first name, dan
dan last name as nama lengkap, birth date sebagai tanggal lahir, the char now, and date, day, month, and year as sekarang, di from employees. Nah, di sini jelaskan fungsi dari now, lalu jelaskan fungsi dari to char, lalu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal dari bulan angka, hari angka, tahun angka dengan 4 digit. Nah, untuk di kode tempat ini mungkin sama soalnya. Lalu yang nomor 5 ini kode E dengan mengubah format tanggal dari bulan ke angka dan hari sebagai nama, lalu tahun sebagai angka 2 digit. Nah, untuk fungsi dari now sendiri itu mengeksekusi pada waktu atau tanggal saat ini dan juga sebagai dengan sifat dengan yang dilakukan saat ini. Lalu fungsi dari to char sendiri itu memanipulasi angka seolah-olah sebagai string. Begitu. Mungkin kita langsung di bagian adminnya. Di sini ada first name sebagai nama lengkap, lalu birthdate sebagai tanggal lahir. Nah, di sini ada to chart, now, dan date. Nah, date ini sebagai hari, tapi ini dijadikan nama, terus ini juga namanya juga untuk bulannya, dan ini tahunnya untuk tanggal. Mungkin lebih singkatnya itu kita eksekusi saja sebagai berikut. Nah, sekian. Nah, untuk D ini kan sebagai nama, terus ini month-nya sebagai bulannya. Tapi kita ngomongnya itu pakai nama. Lalu yang Y ini kan sebagai inputan untuk tahunnya. Tapi di sini kita input dari angka saja, dari angka belakang. Gitu. Lalu kita di sini lanjut sebagai, nah yang ini kita fokuskan untuk dari DD, MM, dan YY ini karena dari soalnya itu karena kita inputkan dari angka dan angka 4 digit ya untuk tahunnya sendiri. Nah, sudah terbaca. Lalu di sini juga kita eksekusi kembali, yaitu di sini kita diminta untuk D-nya itu menggunakan nama, lalu dengan month-nya ini atau bulannya menggunakan angka, dan juga tahunnya menggunakan angka 2 digit saja. Kita lihat di sini. Nah, sudah terbaca gitu. Mungkin lanjut 6. Nah, selisih tanggal. Ini saya first name dengan last name as nama lengkap, birth date sebagai tanggal lahir, age now, birth date as usia, extract year from age now, birth date as usia dalam tahun, from employees. Nah, jelaskan pada F, lalu jelaskan fungsi age dan extract. Dan lalu modifikasilah kode F sehingga menampilkan bagian bulan. Lalu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Lalu tambahkan ID pegawai, nama mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, untuk satu sendiri ini kode F berfungsi sebagai penggabungan antara kolom dengan pengganti nama kolom dan juga menginput data umur. Begitu. Lalu fungsi dari Age sendiri untuk menginput data umur, sedangkan extract fungsi untuk mengambil data atau bagian dari kolom. Nah, untuk yang ketiga ini mungkin saya select first name, last name, as nama belakang, birthday, tanggal lahir, to chart, now, dates, and name. Sekian. Lanjutkan di sini. Nah, untuk yang awal ini kan kita select first name, last name nama lengkap, birthday, tanggal lahir, age, now, birthday, as usia. Karena kita kan tentang usianya, mungkin kita pakai birthday. Sudah terbaca di sini. Nah, sampai ini sudah rinci, ada tahunnya, bulannya, dan lebih dari harinya. Lalu di sini juga eksekusi kembali di sini sama juga. Lalu
Ini yang untuk bulannya ya, yang mungkin dapat diganti lagi saja, mungkin saya salah input. Ini dalam bulan. Ini sudah selesai ini. Lalu yang ketiga, jelas employee ID, birthdate, headed, dan is now headed, associate, from weeks, from headed bisa masuk nanti. Soalnya kan kita untuk mengetahui kapan dia masuk di dalam sebuah perusahaan. Sudah baca di sini. Lalu yang soal yang terakhir ini menanyakan tentang masa kerjanya dan tanggal sekarang. Nah, sudah terbaca di sini tanggal sekarang dan isinya tanggal berapa, masa kerjanya sekian. Mungkin lanjut nomor 7. Top 7. Untuk part 7 ini penghitungan antar kolom pada satu baris. Nah, ini dari product name as nama produk, unit price as harga, unit stock as jumlah stok, unit price dikalikan dengan unit stock as nilai stok from produk. Nah, jelaskan cara menggunakan nama kolom atau nilai stok. Lalu pada modifikasi pada kode G dengan menambah kolom harga baru. Kolom ini berisi tentang harga produk, unit price, dan sudah disediakan 50%. Kolom nilai stok dihitung dari nilai stok jadikan harga baru. Lalu melakukan dari order ID quantity, unit price, lalu serta nilai quantity, jadikan unit price dari tabel order detail, lalu tambahkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sudah dipesan, on order, serta nilai produk yang sudah dipesan dari tabel produk. Nah, untuk nilai kolom ini dengan cara yang tes dengan unit stock, setelah dan mungkin dekat dengan product name as product, nama produk, unit price harga, unit price dengan sekian dan sekian. Nah, kita eksekusi di PKN saja biar lebih gampangnya. Nah, kan mungkin ini jelas product name as nama produk, unit price as harga, lalu stock sebagai jumlah stok, lalu unit price dikalikan dan stock as nilai stok. Nah, kita eksekusi di sini tutup saja. Nah, untuk soal selanjutnya di sini kita kan menaikkan harga dari yang awal ditambahkan dengan harga tambahan 50%. Lalu yang kedua ini ada dari bekalan dari quantity dengan unit price sebagai nilai quantity. Lalu yang ini produk itu karena unit order dengan unit price. Tidak baca di sini. Lalu lanjutkan di sini nomor price. Mungkin yang nomor 8. Lanjut. Ini ada order by. Nah, teruskan fungsi dari baris 1 sampai 2, 3, 5, 6, 8, dan 13. Teruskan perbedaannya. Teruskan fungsi dari order by, lalu teruskan fungsi dari ASC dan DATCH, lalu teruskan fungsi dari limit. Nah, ini akan menjelaskan fungsi dari 1 dan 2 untuk membaca kolom tabel produk yang tertuju pada product name dan unit price. Ada untuk yang nomor 3 sampai 5 itu membaca unit price dari yang terkecil. Lalu yang nomor fungsi dari nomor 6 dan 8 sampai 8 sama dengan fungsi nomor 3 dan 5, namun lebih rinci menggunakan IC. Karena IC ini fungsi untuk dari data yang dari terkecil ke terbesar. Lalu yang fungsi sudah ini dan 12 membaca unit price yang terbesar dan juga diberi limit 3, itu membaca 3 data saja. Lalu fungsi dari IC sendiri membaca data dari yang terkecil, lalu
jika teks itu sendiri dari yang terbesar, lalu fungsi dari limit sendiri ialah membatasi sembarau yang akan diambil, atau kita teman-teman itu apa ya, diberi apa ya, batas lah gitu. Mungkin kita di sini tampilkan semua nama produk dan jumlah order, kemudian dari produk yang paling sedikit di order. Lalu tampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employee terurut dari huruf nama depan dan nama belakang paling besar. Sini ada mungkin nomor 8 ya. Jadi produk sudah terbaca di sini. Lalu ini order by. Nah, kan kita sudah saja ya. Kan ada dari 25, 45, 6 tujuannya dari Cina. Mungkin dari yang ASC ini hampir sama. Nah, karena tidak ada perbedaan, karena untuk info sendiri ini boleh tanpa kasih ASC. Karena ini soalnya sama juga. Nah, untuk yang tes ini 3 begini kok. Nah, ada yang kecil kan ini tes kan besar. Ini kan di sini ada 263,5, 12379 begitu. Nah, untuk contoh soalnya begitu ikut kayak sales order name, business order. Nah, hari ini jadi ikut. Nah, sudah baca. Sini. Lalu kita lanjut nomor 9. Di sini sorting 2 kolom. Nah, ini ada kode berikut, lalu terus turunkan ketika periode tertentu dan hasil data perbedaannya. Lalu tampilkan nama produk, lalu ada harga, dan harga telah dikondisikan 20%. Tampilkan nama produk dan harga real pada paling mahal. Lalu ini dari 1 dan 3. Ada company name, address, postal code dengan company name dan postal code. Untuk nomor 4 dan 6, ada company name, address, postal code dengan company name dan postal code sama dengan nomor 1 dan 3. Lalu yang 79 ini, untuk company name sendiri itu dari yang terbesar, lalu yang postal code ini dari yang terkecil. Nah, kita eksekusi di sini. Mungkin kita ada tambah mungkin nanti ya, kita lihat saja. Ini kita dari company name, lalu di sini ada teks sendiri, di sini ada di ASC-nya. Gitu. Nah, untuk soalnya sendiri mungkin contoh soal ini saya from product name unit price kali ini mungkin ada tambahan sedikit, yaitu ada unit price. Price tambahkan unit price dikalikan 0,5 price harga baru diskon. Ini dieksekusi lebih berikut. Nah, sudah dibaca. Dan mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.